Salam, selamat bertemu dalam satu suasana yang sangat indah pada waktu musim perayaan ini, yaitu kita menyambut hari Natal atau hari Christmas. Dan walaupun sekarang sudah 26, 27 hari bulan, saya rasa suasana itu masih lagi segar dalam hati kita. Saya mau mengkongsikan sedikit firman Tuhan. Bagaimana kita merayakan Natal, merayakan Christmas, sempena kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebelum kita bermula, mari kita berdoa bersama-sama. Saya percaya Tuhan mau sendiri berbicara di hati kita, mau menyatakan kebenaran firman-Nya yang meneguhkan kita dan memberikan kita merayakan Natal pada tahun yang sangat berarti dan masuk pada tahun baru yang akan datang ini dengan penuh pengharapan dalam kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik dengan kami. Engkau telah melayani, malah memberikan kami segala sesuatu yang kami perlukan. Dan kami percaya pada sampai saat ini Engkau memberikan kami yang terbaik, yaitu kasih-Mu, kuasa firman-Mu, kasih Kristus dalam hidup kami. Engkau mau firman itu berkuasa dalam hidup kami. Dia adalah hidup kami, tapi Engkau mau kobarkan itu lagi. Dan kami percaya itu melalui pendengaran firman-Mu. Pada pagi hari ini Engkau yang berbicara di hati kami, Engkau yang melayani kami, Engkau menyatakan bagi kami segala sesuatu kebenaran yang meneguhkan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya satu lagi privilege penghormatan untuk dapat bersama-sama mendengar firman-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Natal adalah satu cara kita merayakan atau meraihkan, lebih tepat lagi meraihkan firman Allah, firman Bapa di sorga yang telah menjadi manusia. Nah, saya suka kita baca dasar firman Tuhan ini telah terdapat dalam Yohanes pasal 1 dan ayat yang kedua. Dia katakan begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sangat jelas sekali bahwa firman itu adalah Allah. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ayat kedua dia katakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Apabila dia katakan dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ada sesuatu yang mau diceritakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, oleh Yohanes yang diurapi dengan Roh Kudus kepada pendengar-pendengar ataupun pembaca-pembaca tulisan Injil Yohanes ini. Dia katakan pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Something happen, sesuatu yang terjadi sehingga ketika dia bersama dengan Allah dan sekarang dia ada di mana. Amin. Firman Tuhan dikatakan dalam ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan begini, Yohanes 1 ayat 10, dia katakan begini. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kemudian ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ayat yang ke-12 sangat luar biasa, dikatakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku, firman itu datang. Firman itu datang kepada manusia. Dia katakan dia datang kepada milik kepunyaannya. Saudaraku, bagaimanakah firman ini yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah datang ke dunia, yaitu melalui Natal. Natal bermaksud kelahiran. Dia lahir sebagai manusia melalui seorang wanita, seorang perawan yang bernama Maria. Dengan kuasa Roh Kudus, perempuan ini mengandung, dan ketika dilahirkan, firman lahir di dunia, di tengah-tengah manusia. Oh, haleluya. Dan namanya adalah Yesus Kristus. Dia katakan sini, orang-orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sesuatu yang luar biasa apabila kita menerima firman Tuhan ini, pribadi firman Tuhan itu Yesus Kristus dalam hidup kita. Perkataan menerima sini ya, dia katakan mereka yang percaya dalam namanya, yaitu nama Yesus, akan diberi, firman Tuhan mengatakan diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan.
Haleluya, luar biasa. Kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Nah, saya suka untuk kita melihat dalam Roma pasal 5 ayat 17 yang lebih lanjut lagi. Firman Tuhan dalam Roma 5:17 mengatakan, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dia katakan menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, kita akan berkuasa dalam hidup, memiliki wibawa dalam kehidupan kita. Saya boleh katakan bahwa wibawa di atas segala sesuatu yang pada dasarnya coba menguasai kita. Keadaan sekeliling kita, environment kita, malah juga hal-hal yang terjadi dalam dunia sekarang ini. Firman Tuhan mengatakan mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran ini akan hidup berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, Natal adalah kelahiran ataupun kedatangan firman Bapa di sorga sendiri ke dalam dunia ini, dalam tubuh manusia. Dan Yesus telah melaksanakan segala janji Bapa, menyelamatkan manusia, menebus kita dari segala dosa dengan jalan mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Kita adalah orang-orang berdosa. Oleh karena dosa Adam, dosa masuk ke dalam dunia ini. Tapi oleh karena Yesus Kristus, nama Yesus Kristus, pribadi ini yang mati di kayu salib, yang telah melakukan kebenaran, yang taat, malah taat sampai mati, yang telah melunaskan segala tuntutan hukum Taurat. Oleh karena nama ini, Anda dan saya beroleh pembenaran untuk hidup. Ini luar biasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia, dalam Yohanes mengatakan mereka yang percaya akan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 17 yang katakan akan berkuasa dalam hidup, will reign in life, oleh karena pribadi Kristus Yesus. Natal berarti bagi kita bila kita melihat bahwa firman yang menjadi manusia dan pribadi Kristus Yesus kita terima dalam kehidupan kita, dan dia membenarkan kita. Kita menerima kelimpahan kasih karunia-Nya yang ada dalam hidup kita, dan kita berkuasa dalam hidup. Oh, haleluya. Satu dengan firman Tuhan ini yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Firman Tuhan ini, itu Yesus Kristus. Dia katakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus tidak berdosa. Firman Tuhan dalam konteks ini mengatakan tidak mengenal dosa, tetapi telah dibuatnya menjadi dosa. Nyak sini adalah Bapa di sorga. Yesus dijadikan dosa. Dia tidak berdosa, dia tidak mengenal dosa, dia tidak melakukan dosa. Yang melakukan dosa dan segala kejahatan adalah Anda dan saya. Yesus penuh dengan kebenaran, tetapi dijadikan dosa supaya Anda dan saya beroleh atau dibenarkan oleh Bapa di sorga. Inilah satu penggantian secara rohani, secara divine, yaitu perubahan, penggantian divine exchange antara Anda dan Yesus, antara saya, Anda dan Yesus. Ketika kita percaya pada dia, kita meletakkan segala dosa-dosa kita kepada dia. Dia menanggung penghukuman itu di kayu salib untuk Anda dan saya. Sementara segala kebenaran Yesus, yaitu firman Allah, itu berpindah kepada Anda dan saya. Kita mengalami kebenaran bukan karena kita melakukan kebenaran. Kita menerima pembenaran ini karena
Yesus mengambil dosa-dosa kita dan memberikan kebenarannya yang dimilikinya kepada Anda dan saya. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kasihnya yang luar biasa untuk Anda dan saya sempena Natal ini. Mari kita bersama-sama merayakan Natal dan masuk ke tahun 2021 dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Karena kita tahu kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Semakin runtuh keadaan sekeliling kita, semakin rusak keadaan situasi sekeliling kita, semakin kita menerima kuasa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan kuncinya adalah firman Tuhan mengatakan mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia. Dalam Yohanes firman Tuhan mengatakan mereka yang menerima firman Tuhan ini, yang menjadi manusia, yaitu yang percaya kepadanya, percaya kepada nama Yesus Kristus, akan hidup berkuasa. Haleluya. Saudaraku, inilah renungan kita untuk pagi hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita, Christmas, Natal kita pada tahun ini, dan juga hidup kita, pengharapan kita, dalam keluarga kita, dalam community kita, dalam jemaat kita, untuk menghadapi tahun 2021 dengan penuh berkemenangan oleh karena satu orang ini, yaitu nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bersaudara, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik, Engkau setia dan tidak pernah berubah dengan kami. Engkau telah datang ke dunia dalam Natal. Kami meraihkannya karena kami meraihkan firman Tuhan, firman Bapa di sorga, yang pada mulanya bersama dengan Allah itu menjadi manusia. Terima kasih Bapa di sorga. Pada hari kami mendengar firman-Mu, Engkau menyatakan bahwa mereka yang percaya kepada nama-Mu, mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran-Mu, akan hidup berkuasa. Dan kami percayalah pengharapan untuk kami hidup berkuasa di atas segala ancaman di luar sana. Dalam dunia sekarang ini, baik ancaman secara kesehatan kami, secara ekonomi, ataupun dalam hal-hal rohani kami percaya kami berkemenangan dan berkuasa karena nama Yesus Kristus di dalam kami. Terima kasih atas pengharapan Engkau beri pada kami untuk menghadapi tahun baru dengan penuh berkeyakinan bahwa kami ada kemenangan yang luar biasa. Kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih kepada firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi, Tuhan memberkati. Haleluya.